Halo, apa kabar kalian semua? Kemarin kita udah pernah ngebahas kedua ponsel ini. Ini ada Oppo Reno 10 5G dan juga Vivo V27 5G. Dimana buat video sebelumnya kita juga udah sempat mengkomparasikan buat Reno 8T 5G versus Vivo V27 5G. Dan ternyata hasilnya banyak banget yang lebih milih di ponsel Vivo V27 5G. Kira-kira buat video kali ini lebih milih mana nih kalian? Antara Oppo Reno 10 5G atau Vivo V27 5G? Karena dari segi harga, kedua ponsel ini sama-sama dibanderol di 6 juta kembali Rp1.000 dengan varian RAM 8 per 256GB. Selanjutnya yang kita bahas tentunya di bagian segi desain. Kedua ponsel ini terbilang memiliki desain dengan ciri khasnya masing-masing ya. Dan kalau ditanya lebih bagusan mana? Ya kalau saya pribadi lebih milih buat setup kamera di ponsel Vivo V27 5G karena nggak terlalu kelihatan aneh dibanding setup kamera dari Oppo Reno 10 5G. Tapi itu saya balikin lagi, opsional tergantung selera kalian masing-masing. Kedua ponsel ini juga sama-sama pakai backdoor berbahan kaca, dan buat film genggam menurut saya lebih suka di ponsel Oppo Reno 10 5G karena ini nggak terlalu licin-licin banget, kemudian nggak terlalu tipis, jadi buat dipegang itu lebih kerasa nyaman aja kalau menurut saya dibanding Vivo V27 5G. Nah ini memang terasa tipis kalau kita bandingkan dengan Oppo Reno 10 5G dan juga terasa lebih licin. Oke, selanjutnya buat tampilan depan, kedua ponsel ini bisa dibilang sama persis karena sama-sama pakai bezel yang udah kelihatan tipis, kemudian punya tampilan layar Neo Display. Keduanya juga udah sama-sama pakai tampilan layar melengkung atau layar curved ya, tapi buat curvednya itu lebih kelihatan mewah banget di ponsel Vivo V27 5G dibanding Reno 10 5G. Buat layarnya sendiri, Oppo Reno 10 5G kelihatan sedikit lebih kecil kalau kita bandingkan dengan Vivo V27 5G. Kedua ponsel ini juga tentunya udah pakai panel AMOLED, kemudian sama-sama punya refresh rate tinggi di 120Hz dan punya 60Hz, kemudian ada juga refresh rate otomatis. Jadi buat 90Hz nya di kedua ponsel ini udah pada nggak ada absen ya, atau bisa juga kalian aktifin buat pengalihan otomatis. Selanjutnya, kalau kita lihat di bagian tentang ponsel dari keduanya, di sini kedua ponsel bisa kita lihat keduanya sama-sama pakai Android versi 13 atau Android terbaru buat saat ini. RAM-nya sama-sama di 8/8GB atau 8GB plus 8GB virtual RAM, kemudian punya memori internal di 256GB. Dan di ponsel Oppo Reno 10 5G, ponsel ini bisa kita tambahin dengan slot kartu memori eksternal tapi dengan sistem hybrid, sedangkan V27 ini nggak bisa kita tambahin dengan memori eksternal. Selanjutnya buat kualitas gambar ataupun warna dari kedua ponsel menurut saya sama-sama bagusnya. Sama-sama udah mendukung fitur HDR10 maupun HDR10+, jadi buat kita pakai nonton video atau nonton drakor itu tentunya udah nyaman banget di mata. Kemudian buat kualitas audio di sini lebih bagusan di ponsel Reno 10 5G karena udah punya dual speaker stereo dibanding Vivo V27 5G yang masih pakai mono speaker aja. Entah kapan ponsel Vivo selain ponsel flagshipnya itu hadir dengan dual speaker stereo. Ya semoga aja di produk selanjutnya atau V29 udah punya dual speaker stereo. Selanjutnya kedua ponsel ini sama-sama udah pakai Android versi 13, punya memori RAM 8GB dengan virtual RAM di 8GB juga, serta memiliki memori internal di 256GB. Cuman bedanya di ponsel Oppo Reno 10 5G ini ponsel support dengan memori tambahan atau memori eksternal tapi dengan sistem hybrid. Sedangkan di Vivo V27 5G ini ponsel gak punya memori eksternal. Dan buat chipsetnya sendiri kedua ponsel ini sama-sama pakai chipset dari MediaTek yaitu Dimensity 7050 buat Oppo Reno 10 5G dan Dimensity 7200 buat Vivo V27 5G. Kalau kita cek pakai device info HW, ponsel ini punya RAM 8GB dengan LPDDR4X, flashnya udah UFS. Tapi buat Vivo V27 5G di sini nggak ada keterangan pakai itu ya, LPDDR berapa sama udah pakai UFS atau belum, tapi kayaknya sih tentunya udah ya. Kemudian buat SoC-nya dari Oppo Reno 10 5G ini Dimensity 7050, fabrikasinya masih di 6 nanometer, sedangkan Dimensity 7200 di Vivo V27 5G ini chipset udah pakai fabrikasi 4 nanometer. Selanjutnya buat layar dari keduanya, buat kerapatan di Oppo Reno 10 5G ini sedikit lebih rendah ya, di 394 pixel, sedangkan di Vivo V27 5G buat kerapatannya ada di 409 pixel. Dan buat penyimpanannya ini bisa kita perhatiin terlebih dahulu, yang kita buka ini malah lebih banyakkan di
Oppo Reno 10 5G kalau kita bandingkan dengan Vivo V27 5G. Tapi sisa RAM-nya di sini masih sedikit lebih lega. Di Oppo Reno 10 5G masih ada di 3GB lebih, tapi di ponsel Vivo V27 5G di sini cuman 2GB lebih 800 MB-an. Dan buat kameranya sendiri di sini adalah hal yang sangat menarik dari keduanya. Kenapa kita bilang menarik? Ya, karena di sini buat Oppo Reno 10 5G punya banyak sekali sensor yang disimpan di dalam ponsel ini. Buat tampilan kameranya, kedua ponsel ini bisa dibilang hampir sama. Di sini sama-sama punya kamera ultrawide dengan 0,6 pixel, 0,6 kali zoom maksudnya. Ada 1 kali zoom, kemudian 2 kali optical zoom dari keduanya. Tapi di ponsel Oppo Reno 10 5G bisa 5 kali zoom karena udah punya kamera tele. Selanjutnya kalau kita masuk di bagian menu potret, nah di sini ada yang cukup menarik. Kenapa saya bilangnya menarik? Ya tentunya ini buat bukaan lensanya. Kalau di ponsel Oppo Reno 10 5G ini bukaan lensanya di 1,4. Kalau di Vivo V27 5G ini bisa nyampe segini nih, 0,95. Menarik ya. Kalau kita mentokin di rata kiri sama-sama di 16. Kemudian kita masuk di bagian mode perekaman video. Nah, di sini buat mode perekaman videonya, di sini Oppo Reno 10 5G udah punya peningkatan di mana buat perekaman videonya sekarang udah support 4K, tapi nggak bisa kita pakein stabilisasi, berbeda dengan Vivo V27 5G yang masih bisa kita pakein stabilisasi. Kemudian di Vivo V27 5G juga di sini ada opsi buat 1080 60 fps. Kalau di Reno 10 5G di sini 1080 60 fps-nya cuman support waktu kita pakai stabilisasi bawaan kamera. Dan kalau kita beralih di kamera depan, ini kedua ponsel sama-sama punya resolusi 1080 dan bisa kita aktifin stabilisasi juga. Tapi di Vivo V27 5G di sini support hingga perekaman 4K. Nah, ini di ponsel Oppo nggak bisa perekaman 4K ya. Ini buat slow-mo di sini buat peningkatan di Oppo Reno terasa banget karena support nyampe 960 fps, sedangkan di ponsel Vivo V27 5G ini cuman mentok di 240 fps aja. Dan berikut ini adalah hasil foto maupun perekaman video baik itu siang maupun malam dari kedua ponsel ini. Ini sampel perekaman video di malam hari di dalam ruangan ya. Resolusinya 1080 30 fps. Kalau dilihat previewnya secara langsung nih ya, ini tampilan dari Oppo Reno 10 5G malah lebih gimana ya, kayak kurang jelas gitu. Kalau di ponsel Vivo V27 5G ini malah lebih kelihatan detail dari itu, detail rambut-rambutnya dan juga dari tekstur kulitnya ini masih kelihatan jelas. Dan hasilnya kayak gini, ini dalam ruangan di studio mini saya. Dan ini backlight-nya kayak gini hasilnya. Kayak gitu ya. Kita coba sedikit muter-muter di sini nih.
kayak gini hasilnya, gimana menurut kalian? Dan ini kamera malamnya di luar ruangan atau kondisi low light kayak gini nih hasilnya. Kalau di ponsel Oppo Reno 10 ini gimana ya, menurut saya tuh kayak gimana sih, kayak ada efek beauty-nya gitu loh, kayak kurang natural aja, padahal ini nggak pakai efek sama sekali. Dari previewnya Vivo V27 ini masih kelihatan ya daun-daun di belakang, dan juga tekstur kulitnya masih terlihat jelas. Tulis pendapat kalian juga di kolom komentar. Ini perekaman di resolusi 1080 30 fps. Keduanya sama-sama nggak kita aktifin buat stabilisasi, ini cuman kita lihat dari previewnya. Nah, selanjutnya sebelum kita bahas buat performanya, di sini kita perlihatkan terlebih dahulu buat multi touch-nya. Keduanya sama-sama udah mendukung dengan 10 maksimal sentuhan. Dan buat Antutu dari kedua ponsel ini, mari kita lihat lagi berapa skor yang dapetin. Skornya di sini terlihat jauh perbedaannya. Masih jauh lebih tinggi di ponsel Vivo V27 5G. Nah, sebelum kita mulai speed test ini udah kita keluarin semua buat aplikasi yang berjalan di latar belakang, dan langsung aja kita mulai terlebih dahulu buat speed test dari keduanya. Dan buat kapasitas baterainya tentu Oppo Reno 10 5G jauh lebih gede kalau kita bandingkan dengan Vivo V27 5G. Dan buat kesimpulan kali ini bisa dibilang kesimpulan yang cukup sulit sih, tapi saya balikin aja ke kalian semua, balik ke selera kalian masing-masing. Buat kalian yang emang beneran mau fokus di bagian konten kreator, atau lebih tepatnya buat foto ataupun perekaman videonya, saya lebih rekomendasiin buat Vivo V27 5G. Tapi buat kalian yang suka foto ala-ala kamera mirrorless atau DSLR, nah kayaknya ini ponsel dari Oppo Reno 10 5G itu lebih bagus karena ada fitur atau efek bokeh flare portrait itu ya kalau nggak salah ya. Selain itu buat Oppo Reno 10 5G juga baterainya lebih gede dan lebih nyaman di tangan dibanding Vivo V27 5G. Tapi buat layar dan kesan mewahnya itu masih dapatan di ponsel Vivo V27 5G. Begitu juga buat kualitas atau fitur perekaman videonya masih kaya di ponsel Vivo V27 5G. Dan lagi-lagi saya balikin selera kalian gimana, dan kalian juga udah bisa lihat buat sampel foto maupun perekaman video dari kedua ponsel ini baik di siang hari maupun di malam hari. Dan jangan lupa tulis juga masukan ataupun pendapat dari kalian, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam waktu penyampaian. Nah, sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.